Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, kembali lagi bersama kami. Pada materi sebelumnya kami telah menjelaskan tentang bilangan, yaitu bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi SMP kelas 7 yang berjudul pecahan atau operasi hitung pecahan. Nah, pastinya ketika kita masih SD, kita sebenarnya sudah mengenal pecahan. Nah, namun di sini kita ulang lagi materinya karena saya rasa pecahan ini merupakan materi yang sangat penting ya, karena ini kalau sangat yang paling banyak digunakan dalam ilmu matematika. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu penyebut yang sama ya. Jadi pecahannya itu harus berpenyebut sama. Nah, apakah penyebut itu? Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu kira-kira penyebut itu apa. Nah, jadi kalau ada suatu pecahan, misal pecahannya itu 1/2 ya. 1/2 ya. 1 ini ya, ini yang dinamakan pembilang. Nah, dan 2 ini yang dinamakan penyebut. Jadi penyebutnya harus sama. Nah, yang kedua, jika kita ini kan ceritanya mau menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan. Nah, jika dua pecahan itu penyebutnya tidak sama, nah maka kita harus menyamakan penyebut tersebut terlebih dahulu. Nah, gimana cara menyamakan penyebut tersebut? Nah, contoh, saya punya pecahan 5/6 ditambah 1/4. Ini penyebutnya 6, yang kedua penyebutnya 4. Nah, maka dari itu kita samakan, kita cari KPK antara 6 dan 4, yaitu 12 ya. Kita samakan penyebutnya jadi 12. Nah, 6 agar jadi 12 ya, itu kan harus dikali 2. Maka yang atas kita juga kali 2, ya 5 dikali 2 itu akan menjadi 10. Nah, selanjutnya yang bawah, yang selanjutnya 4 agar jadi 12 itu kan dikali 3. Berarti 1 ini juga harus dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, baru setelah itu ya, kita tinggal jumlahkan ya. Nah, untuk penyebutnya ini tetap ya 12. Nah, untuk pembilangnya kita hitung 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi jawabannya 13/12. Nah, jawaban seperti ini sebenarnya sudah benar. Nah, tapi kan kadang soal pilihan ganda itu ada yang jawabannya berbentuk pecahan biasa, ada yang jawabannya juga berbentuk pecahan campuran. Maka dari itu kita coba ubah ke pecahan campuran ya. Caranya 13 ini dibagi 12 ya. Hasilnya kan 1. 13 dibagi 12 hasilnya 1. Nah, kan masih bersisa. Sisanya berapa? Sisanya 1 juga. Nah, sisanya itu kita jadikan pembilang, taruh di atas ya. Nah, baru ya jawabannya adalah 1/12. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Nah, pada pecahan campuran ya, untuk menjumlahkan atau mengurangkan itu ya bisa dikerjakan tanpa mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi bisa kita kerjakan langsung tanpa diubah. Nah, contoh soal di sini ada pecahan 5/6 dikurangi 3/4. Nah, untuk mengerjakan ini ya, kita bisa mengerjakannya dengan 5 dikurangi 3 terlebih dahulu, baru ditambah dengan pecahannya yaitu 5/6 dikurangi 1/4. Nah, 5 dikurangi 3 itu kan 2, hasilnya 2. Nah, baru setelah itu ya, untuk pecahan ini kita samakan penyebutnya seperti tadi, yaitu jadi 12 ya. Yang atas jadi 10, yang ini jadi 3. Nah, baru 10 dikurangi 3 kan 7. Nah, jawabannya 2, 7/12. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, syarat-syaratnya yaitu harus berbentuk pecahan biasa. Nah, yang kedua, jika berbentuk pecahan campuran, maka harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini kebalikan dari penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau pengurangan dan penjumlahan tadi itu tidak perlu diubah ke pecahan biasa, namun kalau perkalian dan pembagian itu harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu.
Contoh soal 5/6 dikali 1/4. Nah, kita bisa mengerjakannya langsung kalau seperti ini. Jadi 5 dikali 1 itu sama dengan 5, dan 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Jawabannya adalah 5/24. Contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah bentuk pembagian dan bentuk pecahan campuran. Jadi kita harus ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kan 5/6 ya, kita kalikan 5 dikali 6 itu kan 30, baru ditambah 5 jadi 35, jadi 35/6 dibagi 13/4. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu ya cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa, jadi saya langsung saja. Nah, karena ini pembagian, ini kan cara mengerjakannya harus dirubah ke perkalian, dan yang belakang ini ya, dan pecahan yang kedua ini harus dibalik, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Nah, seperti itu. Nah, jadi 3/5/6 kita dikali ya 4/13 dibalik ya, ini kan tadi dibalik. Nah, baru setelah itu kita sebenarnya bisa langsung sama seperti yang ini, perkalian yang di sebelah kanan, bisa langsung kerjakan seperti itu, 35 kali 4, 6 kali 13. Nah, namun karena di sini 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi, nah kita bagi agar hasilnya lebih kecil. Nah, kita bagi dulu. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, baru kita kalikan lurus. 35 dikali 2 ya sama dengan 70, dan 3 dikali 13 sama dengan 39. Nah, maka dari itu ya, jawabannya adalah 70/39. Nah, selanjutnya kita coba ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 70 dibagi 39 hasilnya 1 ya. 1, sisanya 31/39. Jadi jawabannya teman-teman bisa jawab dalam bentuk pecahan biasa atau dalam bentuk pecahan campuran. Selanjutnya adalah perpangkatan. Nah, syarat-syarat untuk perpangkatan yang pertama harus berbentuk pecahan biasa. Yang kedua, jika berbentuk pecahan campuran, maka harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, contohnya ya, ini adalah 2/3 kuadrat ya, atau 2/3 pangkat 2. Nah, untuk mengerjakannya kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Jadi 2 dikali 3, 6 tambah 1 sama dengan 7/3 ya. 7/3 kuadrat. Nah, kalau sudah gini kita kuadratkan isinya ini satu-satu. Jadi 7 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Jadi 7 kali 7 49, 3 kali 3 9. Nah, baru setelah itu kita bagi ya, 49 dibagi 9 itu kan 4. Nah, sisanya itu 3. Berarti jadi pecahan 4 3/9. Nah, selanjutnya saya ada contoh soal, beberapa contoh soal kita bahas bersama-sama. Ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah 5/12 ditambah 7 3/4. Kita bisa mengerjakannya 15 ditambah 7 terlebih dahulu, baru ditambah dengan 5/12 ditambah 3/4. Nah, 15 ditambah 7 ya, hasilnya itu kan 22. Nah, baru kita jumlah ya, kita samakan penyebutnya yang pecahan. Jadi 5/12 ditambah 9/12. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan. Nah, jawabannya adalah 22 ditambah 14/12. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan ya, masih bisa dibagi, kita sederhanakan 14 dan 12 ini ya sama-sama dibagi 2. Nah, sebisa dibagi 2. Jadi 22 ditambah 7/6. Nah, dan ini ya masih bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran kan. 7/6 masih lebih besar pembilangnya. Kita ubah lagi. Jadi 7 dibagi 6 1 ya. Jadi 1/6. Jadi 22 ditambah 1/6. Nah, 22 ditambah 1
maka 231/6. Nah, selesai. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, 13/3 dikurangi 7/4/5. Nah, sama seperti tadi, kita kerjakan dulu. 13 dikurangi 7, baru ditambah dengan 1/3 dikurangi 4/5. Nah, 13 dikurangi 7, itu hasilnya 6, ya. 1/3 min 4/5 kita samakan penyebutnya. Jadi 5/15 min 12/15. Nah, baru kita hitung ya. 6 ya, 5 dikurangi 12 ya, itu kan hasilnya negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 7/15. Jadi 6 dikurangi negatif 7/15. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Untuk mengerjakannya kita ubah angka 6 ini jadi 5/15 terlebih dahulu ya. Jadi 5 ya, 15/15 ini kan sama dengan 6. Nah, dikurangi 7/15. 15 ya, 15 dikurangi 7, nah, itu sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya 5/8/15. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Nah, ini saya ada satu contoh soal ya, agak rumit, yaitu perkalian dan pembagian. 13 3/4 dikali 2 2/5 dibagi 5/2 sama dengan titik-titik. Nah, silakan teman-teman dicoba sendiri ya. Ini dijadikan tugas atau PR atau buat pembelajaran. Silakan teman-teman dicoba sendiri di rumah masing-masing. Nah, jika ada yang belum paham atau merasa kesulitan, silakan teman-teman coba berkomentar di bawah video ini. Nanti saya akan bahas satu persatu kesulitan tersebut. Nah, silakan jawaban teman-teman ditulis ya di kolom komentar, jangan lupa. Mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran di video ini sangat bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini agar video ini tetap berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.